Jarang diberitakan tetapi mematikan, media asing bocorkan senjata berbahaya yang diam-diam dibangun di Indonesia. Dalam proses modernisasi yang dilakukan Indonesia, sejumlah alutsista pun dibeli oleh Indonesia. Bahkan dalam laporan yang diterbitkan South China Morning Post, Indonesia telah menyediakan dana anggaran sebesar 125 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Indonesia melakukan pembelian alutsista secara besar-besaran. Dari segi Angkatan Udara, Indonesia telah memulai kembali pengadaan jet tempur generasi keempat, namun agar tidak menyinggung perasaan Amerika Serikat atau Rusia, Indonesia memutuskan untuk membeli jet tempur Rafale dari Prancis. Tentu saja selain pesawat tempur generasi keempat setengah, Indonesia juga punya ambisi yang lebih besar, yaitu keinginan untuk mendapatkan jet tempur generasi kelima. Oleh karena itu, Indonesia siap untuk terus menyuntikkan modal pada jet tempur KF-21 Korea Selatan. Selain rencana modernisasi persenjataan TNI Angkatan Udara tersebut, pencapaian terbesar Indonesia adalah pembelian kapal PPA dari Italia. Selain itu juga Indonesia membangun kapal selam kelas Scorpion dengan transfer teknologi dari Prancis. Namun menurut media Tiongkok Sohukom, sebagai negara Asia Tenggara yang ambisius, Indonesia tak hanya mewujudkan modernisasinya melalui pengadaan semata. Salah satu yang diwaspadai Cina adalah pembangunan kapal siluman KRI Golok yang oleh Tiongkok disebut sebagai speedboat siluman. Kapal tersebut telah dikembangkan Indonesia sejak tahun 2000 dan saat ini TNI Angkatan Laut memiliki perjanjian dengan PT Lundin Company yang membangun KRI Kelewang yang sekarang menjadi KRI Golok untuk membuat 4 kapal siluman canggih. Kemudian usai menerima tugas konstruksi, perusahaan dalam negeri tersebut bekerja sama dengan perusahaan Lomosin Design dari Selandia Baru untuk mengembangkan speedboat siluman trimaran X3K berdasarkan trimaran Airdrax yang dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Namun proyek yang diluncurkan pada tahun 2000 ini akhirnya menandatangani perjanjian konstruksi hingga tahun 2009. Dan konstruksi baru dimulai pada tahun 2010, namun karena desain dan teknologi konstruksinya yang canggih, kemajuan proyek ini sangat dirahasiakan. Upacara peluncurannya dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2012 di galangan kapal PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal rudal siluman trimaran awalnya bernama Kelewang ini memiliki panjang 63 meter, lebar 16 meter dan berbobot 219 ton. Ditenagai oleh 4 mesin diesel laut P12 dan memiliki kecepatan maksimum mencapai 35 knot, kecepatan jelajah 22 knot, dan daya tahan mencapai 2000 mil laut dengan kecepatan 16 knot. Menurut rencana persenjataan kapal, kemungkinan besar adalah senjata api cepat Bofors 40 mm dan 4C802. Rudal anti kapal sebagai senjata andalannya belum dipasang selama uji coba laut, namun dilihat dari data tersebut, speedboat X3K memang biasa-biasa saja. Rudal anti kapal sebagai senjata andalannya belum dipasang selama uji coba laut tersebut. Namun jika dilihat dari data tersebut, speedboat X3K memang biasa-biasa saja, namun karena desain trimaran ia memiliki keunggulan tata letak keseluruhan yang baik, stabilitas lateral yang baik, ketahanan tenggelam yang baik, dan kebisingan bawah air yang rendah. Pada saat yang sama ia mengadopsi desain siluman yang komprehensif. Lambungnya seluruhnya terbuat dari bahan serat karbon dan banyak bahan resen polietilin digunakan untuk mengurangi karakteristik sinyal radar inframerah, akustik, dan elektromagnetik.
Kemunculan kapal X3K bisa dikatakan membuat banyak orang melirik industri perkapalan Indonesia dengan penuh kekaguman. Bahkan Rusia sempat disebut-sebut sedang bersiap membeli 8 speedboat jenis tersebut dari Indonesia. Namun pada uji coba tahun 2012 kapal ini sempat mengalami kebakaran. Namun pada tahun 2021 bangkit kembali dengan nama KRI Golok yang muncul untuk menggantikan KRI Kelewang yang membawa desain sama namun dengan peningkatan baru.